Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di Aulul Channel. Sebelum kita memulai review film kali ini, alangkah baiknya untuk memberikan jempol pada like dan sekaligus, arahkan kursor kalian untuk subscribe channel ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja cari posisi yang nyaman, sebelum bioskop dimulai. Karena dia ingin menguji pacarnya, Belen mengunci diri di ruang rahasia. Dia berpura-pura hilang. Dia ingin melewati cermin dua arah ini untuk melihat reaksi pacarnya ketika dia tidak dapat menemukannya. Seperti yang diharapkan, pacarnya, Adrian, dapat melihat video perpisahan yang dia rekam sebelumnya. Dia mulai panik. Dia membuka lemari pakaian. Dia menemukan bahwa barang-barang Belen semuanya hilang. Dia bahkan tidak bisa menelepon Belen. Belen melihat ekspresi tidak sabar pacarnya. Belen tersenyum bahagia. Ternyata dia sangat mencintai Belen. Tapi sedetik kemudian, Adrian melempar seikat bunga mawar ke cermin. Belen menyadari bahwa dia bercanda. Tepat ketika dia hendak membuka pintu kamar. Siapkan kejutan untuk pacarmu. Kemudian Belen tidak dapat menemukan satu-satunya kunci. Ya ampun. Tadi, Belen melarikan diri ke sini dengan tergesa-gesa. Dia menjatuhkan kuncinya di luar. Masalah besar kali ini. Belen dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Adrian. Tapi ruangan tertutup menghalangi semua jenis gelombang. Belen hanya bisa dengan paksa memukul cermin. Dia ingin mendapatkan perhatian pacarnya. Tapi dia lupa cermin ini dibuat dari Cina. Cermin ini tidak hanya sangat kedap suara. Bahkan menabrak kursi pun tidak akan menggerakkan apapun. Belen benar-benar tidak berdaya. Karena Adrian tidak mengetahui keberadaan ruangan ini. Satu-satunya orang yang tahu tentang ini adalah pemiliknya. Tapi seminggu yang lalu, dia melakukan perjalanan ke luar negeri. Menunggu sang induk semang kembali, tidak tahu sampai kapan. Agar tidak terkunci sampai mati di ruangan ini, Belen mulai memotong dinding dengan sendok. Ketika dia lelah, dia makan makanan kaleng kadaluarsa yang tertinggal di kamarnya. Ketika dia haus, dia meminum air kotor yang keluar dari keran. Pada saat yang sama, Adrian juga tidak duduk diam. Dia mencari polisi untuk melaporkan kasusnya. Namun karena ada video perpisahan, polisi tidak menganggap kasus ini sebagai penghilangan. Mereka tidak dapat membantunya menemukan Belen. Beberapa hari kemudian, Belen menggali pelat baja di dinding. Pada titik ini, harapan padam lagi. Karena dia tidak bisa menemukan Belen selamanya. Semangat Adrian berangsur-angsur runtuh. Dia menonton video yang ditinggalkan oleh pacarnya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Semoga beruntung. Belen marah setelah mendengar itu. Baru beberapa hari. Apakah Anda sudah ingin menyerah? Belen melihat pacarnya pergi ke kamar mandi. Dia dengan marah menendang pipa air. Siapa sangka air dalam panci akan beriak. Pada saat ini, nyala harapan menyala lagi. Belen memegang batang besi dengan gila-gilaan mengenai pipa air. Tapi tidak peduli seberapa jernih ombaknya. Adrian masih tidak peduli. Sampai dia berbalik untuk pergi keluar. Dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang air di wastafel. Belen langsung menjadi gila. Tapi yang membuatnya lebih marah adalah pacar Belen membawa gadis lain ke rumah. Pertama kali dia membawa pulang gadis lain. Tidak tahu pacar Adrian bersembunyi di balik cermin dan menonton. Dengarkan mereka saling mencintai. Belen sangat sedih. Tapi dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Siapa yang menyuruhnya menghilang untuk menguji pacarnya? Kalau tidak, dia tidak akan dikunci di ruangan ini. Dia harus menahan siksaan. Besok, Belen melihat Fabiana menggunakan sikat giginya untuk menyikat giginya. Dia sangat marah. Dia membenamkan wajahnya ke dalam air dan mengutuk dengan keras. Tanpa diduga ketika dia berbalik, dia melihat Fabiana sedang membungkuk di atas wastafel untuk mendengarkan sesuatu. Belen tampaknya telah menemukan penyelamat hidup. Omelan itu segera berubah menjadi teriakan minta tolong. Tapi Fabiana mengira dia salah dengar. Dia tidak terlalu peduli tentang ini. Kemudian, Belen tiba-tiba menemukan
Berada di ruangan ini dapat mengontrol suhu air luar. Sementara Fabiana mandi, Belen sengaja menaikkan suhu. Buat Fabiana terbakar. Kemudian Belen terus memukuli pipa air. Membuat air riak. Dia harap dia bisa menggunakan metode ini untuk mendapatkan perhatian Fabiana. Tapi Fabiana mengira ada hantu di rumah. Fabiana memberitahu Adrian tentang hal ini. Dia tidak berpikir itu benar. Dia mengatakan kepada Fabiana untuk tidak terlalu khawatir. Satu hari, Fabiana dengan gembira menari di tempat tidur. Tiba-tiba dia menemukan kuncinya jatuh di lantai. Ketika Belen melihatnya, dia sangat bersemangat. Dia benar-benar ingin memberitahu Fabiana cara membuka pintu. Tapi karena Fabiana menemukan kuncinya begitu indah, dia pikir ini kalung. Lalu taruh di lehernya. Ini benar-benar tidak ada harapan. Tapi untungnya keesokan harinya, Fabiana membuka pintu untuk Belen. Fabiana bosan dan pergi jalan-jalan di halaman. Dia dengan mudah melemparkan makanan yang baru saja dia makan ke danau. Dia menyaksikan riak permukaan air. Fabiana tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia pergi ke kamar mandi. Dia mengisi bak cuci dengan air. Belen melihatnya. Dia segera mengambil batang baja. Fabiana berteriak mulai. Air akan beriak. Dia berteriak akhir. Gelombang air akan hilang. Fabiana membeku. Apakah ada orang sungguhan di balik tembok ini? Jadi dia mulai bertanya tentang Belen. Jika benar, tolong ketik beberapa kali. Jika tidak, maka jangan mengetik. Sama seperti itu, melalui beberapa pertanyaan. Fabiana tahu di balik cermin bahwa Belen. Tapi pintu masuk ke ruang rahasia. Maka itu tidak dapat dikomunikasikan melalui gelombang air. Tepat saat ini, anjing di rumah terus menggonggong di depan cermin. Fabiana segera mengerti bahwa ini adalah pintu ruang rahasia. Dia mulai menemukan cara untuk membuka pintu. Saat ini Belen sangat tidak sabar. Dia benar-benar ingin memberitahu Fabiana bahwa rak buku di sebelah adalah pintunya. Sepertinya Fabiana mendengar kata-katanya. Fabiana akhirnya menemukan kunci di rak buku. Tapi tepat saat Fabiana hendak memutar kunci, lalu dia mengeluarkan kuncinya lagi. Karena dia takut setelah Belen keluar, Adrian tidak akan lagi menjadi miliknya. Jadi dia tidak membuka pintu. Dia tiba-tiba menjadi jahat. Belen dikurung di kamarnya selama setengah bulan. Tapi hanya bisa melihat pacarnya dengan orang lain. Dia sangat putus asa. Dia hanya ingin keluar dari ruangan ini sesegera mungkin. Namun beberapa hari kemudian, Fabiana mengubah tata letak ruangan. Dia takut Adrian akan mengetahui tentang ruang rahasia. Dia mengambil semua buku dari rak buku. Dia berganti pakaian untuk menutupi kunci. Memang benar hati wanita itu seperti jarum di tumpukan jerami. Setelah pengaturan selesai, dia pergi ke kamar mandi. Bersiaplah untuk berbicara dengan Belen. Tapi setelah mengisi wastafel dengan air, Belen tidak bergerak lagi. Dia bahkan menulis salam di cermin. Tapi tetap tidak ada jawaban. Fabiana berpikir pasti ada yang salah. Tapi dia juga tidak melakukan apa-apa. Di malam hari, Adrian pulang rumah. Dia meminta Adrian untuk mengubah tata letak rumah. Fabiana merasa bahwa dia masih memiliki perasaan untuk mantannya. Dia mulai ragu apakah dia pengganti Belen. Sampai hari berikutnya, polisi datang ke rumah. Mereka menyerahkan Fabiana sebuah amplop. Amplop itu penuh dengan foto Adrian berselingkuh dengan wanita lain. Adrian adalah seorang nelayan multi tangan. Kali ini, dia melihat wajah aslinya dengan jelas. Dia mulai bersimpati dengan Belen yang terkunci. Jadi dia mengambil kuncinya. Dia membuka pintu ke ruang rahasia. Dia memasuki ruangan itu. Bau busuk menusuk hidungnya. Di bawah lantai sangat berantakan. Belen berbaring di tempat tidur, bernapas lemah. Ketika Fabiana hendak membangunkannya, Belen tiba-tiba membuka matanya. Dia menangkap Fabiana. Kemudian mengambil botol kaca dan memukulinya hingga pingsan. Kemudian Belen mengambil kuncinya dan berlari keluar kamar.
Fabiana dikunci di ruang rahasia olehnya. Bagian akhir film. Belen memikirkannya baik-baik. Dia melihat foto yang dia ambil dengan pacarnya. Lalu dia meletakkan kunci kamar rahasia di tempat tidur. Lalu dia meninggalkan tempat itu. Mengenai apakah Adrian menemukan ruang rahasia dan menyelamatkan Fabiana, masih harus dilihat. Satu-satunya hal yang saya lihat adalah dia tidak akan dapat menemukannya sepanjang hidupnya. Bagaimanapun, dia tidak akan sering pulang ke rumah. Film berakhir di sini. Cerita ini memberitahu kita bahwa jangan lupa bawa kunci saat keluar. Masih ada lagi. Jangan pernah menguji seseorang untuk melihat seberapa besar dia mencintaimu. Karena hati manusia tidak bisa mengatasi ujian. Jika Anda bertemu bad boy, berhentilah dan putus saja.